Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang akan mengangkat tema problematika pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam kelompok kami akan mengulas 4 pembahasan, yaitu yang pertama mengenai pengertian pembelajaran pendidikan agama Islam, yang kedua mengenai evaluasi dan yang kedua membahas tentang fungsi dan tujuan pendidikan agama Islam. Yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang keempat, problematika pembelajaran pendidikan agama Islam. Marilah kita ulas sedikit mengenai pengertian pembelajaran pendidikan agama Islam. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran menurut Syuaib Kurdi yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu instruction. Kata ini memiliki arti yang lebih luas dari pembelajaran, dari pengajaran. Jika kata pengajaran ada dalam konteks guru dan murid di kelas yang formal, pembelajaran atau instruction mencakup pula kegiatan belajar yang tidak harus dihadiri oleh guru secara fisik. Oleh karenanya, yang ditekankan di sini adalah proses belajar dengan usaha yang terencana dalam melakukan sumber-sumber pembelajaran agar terjadi proses belajar dalam diri siswa. Maka ini disebut sebagai pembelajaran. Pembelajaran sendiri merupakan suatu kegiatan manusia yang kompleks, umum, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Mengapa? Karena jika dipahami secara lebih mendalam, pembelajaran yaitu seorang guru. Pembelajaran maknanya yaitu usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya dengan tujuan yang direncanakan. Maka pembelajaran itu sudah direncanakan dan diharapkan di sini apa yang kita kerjakan, pembelajaran itu sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan. Selanjutnya mari kita pahami mengenai pengertian pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan yaitu usaha secara sadar untuk mengembangkan cara berpikir atau kemampuan diri individu itu sendiri. Yang kedua yaitu mengenai agama. Agama itu apa sih? Agama yaitu suatu kata yang berasal dari kata din, yang artinya, yang maknanya itu berbeda-beda, akan tetapi di sini ditarik kesimpulan, ditarik ke kesatuan yaitu Islam. Mengapa? Karena Islam merupakan suatu keterkaitan yang satu, yang makna-maknanya di atas dari pengertian agama yang berasal dari kata din tersebut. Dari beberapa pendapat itu ditarik kesimpulan yaitu maknanya adalah Islam. Yang selanjutnya, Islam itu apa? Islam secara etimologi artinya selamat, menyerah, tunduk, dan patuh. Sedangkan arti pendidikan agama Islam yaitu usaha berupa bimbingan dan usaha terhadap anak didik agar kelak suatu pendidikan tersebut dapat dipahami oleh individu dan dapat dilaksanakan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita tarik kesimpulan dari artian di atas tadi, yaitu pembelajaran agama Islam adalah suatu proses belajar mengajar di mana adanya interaksi dan timbal balik antara guru sebagai fasilitator atau pentransfer ilmu seperti ilmu agama yaitu akidah, akhlak, qurdis, fikih, sejarah kebudayaan Islam, seperti itu. Jadi dapat kita pahami bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu suatu timbal balik yang dilakukan oleh manusia yang dimana sebagai
fasilitator dan pentransfer ilmu yang telah didapatkan oleh guru tersebut ditransfer kepada murid mengenai pendidikan, mengenai ilmu agama Islam, yaitu seperti ilmu fikih, kurdis, akidah alaq, dan sejarah kebudayaan Islam. Jadi itulah makna, itulah pengertian pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang selanjutnya, mengenai fungsi dan tujuan akan dibahas oleh rekan Nita, oleh teman saya yaitu Hani. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Umi Hani, NIMT 2019-1050 akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai evaluasi pembelajaran PAI. Evaluasi sendiri merupakan proses dan juga tindakan yang sudah terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan dan perkembangan dari peserta didik terhadap tujuan pendidikan sehingga dapat dilakukan sebuah penilaian. Tujuan dan juga fungsi dari evaluasi sendiri yang pertama yaitu untuk merangsang kegiatan peserta didik agar bisa meningkatkan nilai dan juga prestasi yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua yaitu efektif atau tidak metode pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru. Yang ketiga yaitu mengetahui peserta didik mana yang pandai dan peserta didik mana yang kurang pandai. Yang keempat, untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil dari pembelajaran. Yang kelima, mendorong persaingan secara sehat bagi peserta didik. Yang keenam, yaitu laporan kepada orang tua wali yang berbentuk rapot tentang hasil belajar siswanya. Yang berikutnya yaitu mengenai kegunaan adanya evaluasi dalam Islam. Bagi pendidik sendiri mengetahui sejauh mana hasil belajar yang telah dicapai. Bagi peserta didik sendiri untuk mengubah dan mengembangkan perilaku-perilaku yang baik. Dalam tokoh Islam untuk mengetahui kelemahan dari teori-teori Islam dan juga untuk memperbaiki dari teori-teori Islam. Dari segi politik untuk mengawasi kebijakan dan membenahi sistem kebijakan sesuai dengan ajaran Islam. Baik, itu sedikit materi dari saya mengenai evaluasi pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Linda Cahyatika, NIMT 2019-1048, akan melanjutkan materi dari Mbak Wardah, yaitu tentang fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang fungsi evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Secara garis besar dalam proses belajar mengajar, evaluasi memiliki fungsi pokok. Yang pertama yaitu mengukur kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu untuk mengukur sampai mana keberhasilan sistem pengajaran yang digunakan. Yang terakhir yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Dan di sini juga ada fungsi khusus dalam dunia pendidikan yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu segi psikologis, yang kedua segi didaktik, yang terakhir yaitu segi administratif. Dan di sini evaluasi juga memiliki arti penting bagi semua pihak. Evaluasi pendidikan sangat berperan bagi peserta didik, pendidik, orang tua, sekolah, maupun masyarakat dalam desa pendidikan. Bagi pendidik, evaluasi berfungsi sebagai alat untuk melihat sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran dan mengambil keputusan-keputusan apakah metode yang digunakan untuk mengajar itu sesuai atau tidak. Bagi sekolah, evaluasi berfungsi sebagai alat untuk tolak ukur hasil pendidikan untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran sekolah untuk membuat keputusan pada peserta didik untuk mengadakan pembenahan kurikulum. Yang ketiga yaitu bagi siswa, evaluasi berfungsi untuk mengetahui keberhasilan dan hasil belajar untuk memperbaiki cara belajar untuk menumbuhkan semangat belajar.
Selanjutnya yaitu bagi orang tua, evaluasi pendidikan adalah untuk mengetahui hasil belajar anaknya, memberikan pengawasan dan bimbingan serta bantuan pada anaknya. Yang terakhir yaitu bagi masyarakat dan pemakai jasa pendidikan. Evaluasi berfungsi untuk memberikan kritik dan saran perbaikan kurikulum serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan usaha-usaha sekolah. Lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang tujuan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam yang merupakan kriteria atau ukuran dalam evaluasi pendidikan. Dan di sini menurut Ana Sudiono tujuan evaluasi ada dua. Yang pertama yaitu untuk mencari informasi atau bukti-bukti tentang sejauh mana kegiatan yang dilakukan telah mencapai tujuan dan sejauh mana batas kemampuan yang telah dicapai oleh seseorang atau sebuah lembaga. Yang kedua yaitu untuk mengetahui sejauh mana efektivitas, cara dan proses yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Dan di sini juga ada pendapat menurut Abdul Mujib tentang tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu mengetahui kadar pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, melatih keberanian dan mengajak peserta didik untuk melihat kembali materi yang telah diberikan dan mengetahui tingkat perubahan perilakunya. Yang kedua yaitu mengetahui siapa di antara peserta didik yang cerdas dan yang lemah, sehingga yang lemah diberi perhatian khusus agar ia dapat mengejar kekurangannya. Yang terakhir yaitu mengumpulkan informasi yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengadakan pengecekan yang sistematis terhadap hasil pendidikan yang telah dicapai untuk kemudian dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawasya Fatra ingin mempresentasikan dari makalah kami dari problematika pendidikan agama Islam. Nah, pertama definisi pendidikan, definisi problematika adalah suatu masalah, masalah atau bisa disebut sesuatu yang tidak problematik, sesuatu yang tidak beraturan. Nah, sedangkan pendidikan agama Islam adalah suatu bimbingan yang mengajarkan bagaimana pola-pola pendidikan sesuai dengan aturan ajaran agama Islam. Nah, dari beberapa masalah yang kami tinjau, yang kami ambil datanya. Nah, masalah pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah kebanyakan kita lihat dari kondisi pendidikan agama pada saat ini mengalami sebuah bisa jadi berkembang, akan tetapi pada sisi lain ada keterpurukan yang bisa disebut dengan keterpurukan sikap-sikap dan bisa jadi dengan nilai-nilai pola kehidupan para peserta didik. Nah, ada beberapa problematika yang memang muncul yang sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Yang pertama ada problematika peserta didik. Nah, problematika peserta didik di sini mencakup tentang ekonomi keluarga, bakat minat peserta didik, kemudian kepribadian, sifat sikap dan pergaulan serta kesehatan peserta didik itu. Yang kemudian ada problematika pendidik. Nah, problematika pendidik ini yang sangat urgent sekali, sebab ketika adanya adanya keterbatasan kemampuan dalam menguasai materi, adanya kemampuan dalam menguasai materi yang ingin disampaikan sesuai dengan mata pelajaran yang ingin diajarkan. Kemudian ada problematika kurikulum. Nah, problematika kurikulum di sini
Nah, kemudian ada problematika kurikulum yang di sini kurikulum terlalu mengedepankan teoritis agama. Nah, akan tetapi praktek-praktek yang dilakukan sangat sedikit sekali dan terlalu banyak proses penghafalan sehingga ya hanya peserta didik hanya dituntut sebagai hafalan dan kurang paham dalam menangkap pelajaran, khususnya pelajaran pendidikan agama Islam ya. Kemudian ada problematika evaluasi. Problematika evaluasi di sini terlalu problematika tentang teknik evaluasi ya, lebih tepatnya teknik evaluasi secara tepat. Jadi perlu adanya teknik evaluasi secara tepat dan merata. Kemudian ada problematika manajemen. Nah, problematika manajemen di sini kemudian ada problematika manajemen. Problematika manajemen ini mencakup dengan tatanan kesekolahan, entah dari segala struktur-struktur yang ada di sekolahannya, mulai dari kepala sekolah, jajaran staf-stafnya. Perlu adanya manajemen yang secara akurat dan sesuai dengan kondisi sekolahnya. Kemudian ada problematika sarana prasarana. Nah, sarana prasarana ini mencakup dengan apa-apa yang menjadi kebutuhan dari peserta didik atau dalam proses belajar mengajar. Nah, kemudian yang terakhir ada problematika lingkungan. Nah, problematika lingkungan ini yang perlu diperhatikan betul, entah dari peserta didik ataupun dari pendidik. Sebab lingkungan ini yang sangat berpengaruh entah dari pendidik atau peserta didiknya ketika tidak bisa dikontrol ataupun tidak bisa dijaga, yang lingkungannya kurang harmonis ataupun kurang agamis lebih tentunya, dan tentunya lingkungan keluarga yang harus tetap menjaga. Nah, kemudian kesimpulannya, jadi problematika di sini ini adalah suatu yang urgent dan sangat penting sekali. Solusinya juga bukan hanya para pendidik saja, bukan hanya dari manajemen kurikulum dan lain sebagainya, tapi juga problematika ini penyelesaiannya juga kepada peserta didik itu sendiri untuk merubah sikap, merubah mindset, dan merubah apapun yang demi kelancaran proses pembelajaran dan sama-sama mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah tutur kata dan sikap ataupun di luar hal saya yang tidak sengaja ataupun yang memang benar-benar ada. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.